Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang kisah Qarun, maka kita akan masuk pembahasan yang berikutnya dalam kitab ini adalah tentang keutamaan Nabi Musa dan juga sifatnya. Nabi Musa itu siapa dan bagaimana sifatnya? Para ulama mengatakan bahwa para nabi yang Allah utus ke alam dunia ini itu berjumlah 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan ada yang mengatakan itu sama dengan jumlah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 124.000 sahabat. Kurang lebih seperti itu. Namun para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada yang tahu pasti berapakah jumlah para nabi dan rasul itu. Kalau yang mengatakan 124 nabi itu adalah cuman prediksi, tapi yang hakikatnya tidak ada yang tahu pasti tentang berapa jumlah para nabi dan rasul, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Karena Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasus 'alaik." Sebagian mereka, yakni para nabi dan rasul, qasasna 'alaika, kami ceritakan kepada engkau wahai nabi. Namun sebagian daripada nabi dan rasul itu kata Allah Ta'ala, faminhum man lam naqasus 'alaik, tapi sebagiannya kami tidak menceritakan kepadamu. Nah, dari sini dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah para nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Ta'ala. Ala kulli hal, terlepas daripada jumlah para nabi, tetapi ada yang mengatakan tadi jumlah para nabi dan rasul itu 124.000. Dari 124.000 itu disaring lagi menjadi 313 rasul. 313 rasul. Dari 313 rasul itu disaring lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah wahyu kepadanya dan disuruh untuk menyampaikannya kepada umatnya. Itu rasul. Tapi kalau nabi, seseorang yang diberikan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Artinya derajat rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Karena kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nah, jadi disaring menjadi 313 rasul. Kemudian disaring lagi menjadi 25 rasul, dan ini yang kita wajib imani. Dan ini juga menjadi hafalan wajib bagi anak-anak yang sekolah di pesantren, yang sekolah di madrasah-madrasah. Ini ibarat kata hafalan wajib. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Ya'qub, Yusuf, Ayyub dan Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Daud,
Sulaiman, Yunus apa? Sulaiman apa? Daud, Yunus, Zakaria, Yahya. Apa itu? Lupa jadi saya kalau belagu ini ya. Zulkifli, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Nah, itu hafalan anak-anak. Yunus, Zakaria, Yahya. Nah, gitu lagunya. Isa, Nabi Muhammad. Nah, dari 25 rasul itu disaring lagi menjadi 5 yang disebut namanya ulul azmi. Disebut ulul azmi karena mereka mempunyai cobaan yang sangat banyak. Ujiannya luar biasa. Dan orang yang lulus dengan ujian itu biasanya akan naik pangkat. Tidak mungkinlah kalau ada orang lulus tapi tidak diuji. Kalau ada orang lulus tidak diuji lalu dapat ijazah, berarti ijazahnya ijazah palsu itu. ijazah palsu. Tiba-tiba lulus tidak ada ujian, nah nggak mungkin. Nah, begitu juga para nabi dan rasul, mereka diuji yang banyak. Semakin banyak cobaan mereka, berat cobaan mereka, cobaan kepada diri mereka, kepada keluarga mereka, kepada umat mereka. Nah, disaring semuanya itu ada 5 ulul azmi. Ulul azmi ini adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tambahan lagi adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ya, jadi ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Kalau kita katakan 6 berarti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Nah, kemudian ditambah Nabi Muhammad, ulul azmi. Tetapi Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Khatimul Anbiya wal Mursalin, dan penutup dari segala nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang yang mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad atau diangkat oleh kaumnya menjadi nabi, diangkat oleh partainya atau apalah begitu ya, pendukungnya jadi nabi, berarti itu nabi palsu. Kecuali nanti Nabi Isa. Nabi Isa nanti memang di akhir zaman turun. Dan bisa jadi ini dekat-dekat lagi. Karena sudah diprediksi ini ya. Kalau perang terus-terusan nih, bisa jadi perang dunia ketiga. Nah, kalau perang dunia ketiga, aduh, nggak ngerti sudah ceritanya. Nah, kita kembali. Jadi Nabi Musa itu mempunyai pangkat tinggi. Mempunyai pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, disebutkan di dalam surah Maryam ayat 51 dan 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ini kepada kaum engkau, tentang kisah Nabi Musa di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia Nabi Musa adalah seorang yang dipilih dan juga seorang rasul, juga nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur.
Dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Nabi Harun, yang juga dia seorang nabi. Dalam surah Al-A'raf ayat 144 juga Allah berfirman, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memilih dan melebihkan engkau dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Nah, di sini Allah memilih Nabi Musa di antara manusia, yakni di kaumnya situ paling mulia. Makanya yang kita pernah ceritakan ya waktu dulu, kaumnya Nabi Musa pernah bertanya, wahai Nabi Musa, kira-kira sekarang ini, untuk sekarang ini nih, siapakah yang paling alim? Siapakah yang paling alim? Lalu Nabi Musa berkata, dan ini bukan sombong, bukan sombong. Kata Nabi Musa, untuk saat ini tidak ada yang paling alim kecuali aku. Kecuali aku. Dan itu bukan sombong. Karena memang dari ayat ini Allah memilih Nabi Musa untuk dijadikan orang yang mulia di antara kaumnya. Dan seseorang itu mulia adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang berilmu di antara beberapa derajat yang tinggi. Nah, Nabi Musa orang yang paling alim pada saat itu. Orang yang paling saleh karena dia menjadi nabi dan rasul, dan juga orang alim. Ketika ditanya oleh kaumnya, siapakah yang paling alim, wahai Nabi Musa? Untuk saat ini kata Nabi Musa, ya aku. Ya aku. Tapi apa yang terjadi? Allah kurang setuju dengan ucapan itu. Walaupun Nabi Musa tidak sombong. Lalu Allah tegur Nabi Musa, hai Musa, sebenarnya ada lagi yang lebih alim darimu. Siapa itu ya Allah? Nabi Khidir yang pernah kita ceritakan. Di mana ya Allah? Dia ada di antara bertemunya dua lautan. Datanglah ke sana untuk belajar. Nah, yang kita katakan tadi Nabi Musa tidak sombong, apa itu? Karena mendengar ada yang lebih alim, maka Nabi Musa pun belajar kepada Nabi Khidir. Karena orang yang sombong itu bukan dari segi pakaian, bukan dari segi kendaraan, bukan dari segi rumah dan sebagainya. Tandanya orang sombong itu ada dua. Batarul haq. Yang pertama, tidak mau terima nasihat. Nabi Musa mau terima nasihat. Yang kedua, wahiqarul mu'minin. Suka menghina orang lain. Nah, biasanya orang sombong itu, kalau sudah dinasihatin, nggak mau. Kemudian dia suka menghina orang lain. Itulah tandanya orang yang sombong.